Jebakan yang sangat manis. Selamat mendengarkan. 3 unit mobil BMW hitam itu melaju dengan kecepatan yang tidak terlalu kencang sebenarnya. Jika tujuan mereka ke kota Tasik Putri dengan kelajuan seperti itu, maka dapat dipastikan pukul 7 besok pagi mereka baru tiba di jembatan kota Tasik Putri. Di kursi belakang di dalam mobil yang berada di tengah antara ketiga mobil yang melaju, santai itu, tampak Joe William sedang memegang rencong Aceh yang baik dari gagang hingga sarungnya terbuat dari emas. Ketua, rencong itu terakhir kali memakan korban adalah 17 tahun yang lalu, kata Tigor sambil melirik arah benda pusaka warisan dari Tengku Mahmud di tangan Joe ini. Paman pernah menggunakan senjata ini? Tanya Joe William. Iya, kakek Tengku dulu pernah meminjamkan rencong Aceh ini kepada saya. Hanya satu nyawa pengkhianat yang berhasil direnggut oleh rencong itu. Namanya Tumpal. Setelah itu senjata pusaka ini terus berada di dalam sarungnya, kata Tigor menjelaskan. Bagaimana cara kerja dari senjata ini, Paman? Tanya Joe yang memang belum pernah menggunakan senjata itu. Sangat beracun. Sekali gores saja, mungkin akan mati. Tidak ada ilmu kebal tempelannya tahan terhadap emas. Pasti tembus. Ketika dicabut, senjata ini mengeluarkan harum bunga cempaka. Sangat ringan dan tidak perlu terlalu mahir menggunakannya. Seolah-olah dia memiliki naluri sendiri untuk bergerak. Walaupun ketika itu aku menghujamkan senjata ini berkali-kali di tubuh Tumpal, namun tidak setetes darah pun yang menempel pada bilah rencong ini. Benar-benar mengerikan, kata Tigor. Jika tidak terlalu diperlukan, janganlah terlalu menggunakan senjata itu, Ketua. Ketika dianya sudah terhunus, nafsu membunuh akan bergejolak. Saya sendiri sampai ketakutan sekali ketika itu, kata Tigor lagi. Harus, Paman. Rencong ini harus mandi darah. Hanya saja, mungkin ini di bagian terakhir. Karena sebelumnya, bola-bola besiku inilah yang akan menjadi sasaran, kata Joe sambil membuka kotak kayu berukir dan mengeluarkan sekantong bola-bola besi kecil buatan Tengku Mahmud. Oh ya, Ketua, mengapa Anda tadi mengambil tas milik Miss Alin? Apakah Anda mencurigai dirinya? Tanya Tigor. Sama sekali tidak, Paman. Jika dia seorang wanita, dia terlalu khawatir. Yang aku takutkan, dia membuat laporan kepada ayahku kalau musuh yang memburuku berjumlah puluhan orang. Aku khawatir fokus ayahku akan terganggu dan malah datang kemari. Musuh di sana pasti memanfaatkan momen seperti itu. Makanya, aku menyita barang-barangnya agar dia tidak dapat menghubungi siapapun, kata Joe mengatakan alasannya menyita ponsel Alin. Oh, begitu. Ketua, persiapkan diri Anda, mereka sudah datang, kata Ameng yang melihat dari kaca spion mobil. Mendengar ini, Joe pun langsung memasukkan beberapa bola-bola besi ke dalam saku bajunya. Lalu sebagian lagi berada di genggaman tangan kirinya. Sementara itu, Tigor langsung membuka pakaiannya dan kini tampak di balik pakaian luar yang dia pakai tadi, ada pakaian berwarna hitam ketat. Setelah itu, dia lalu memakai topeng kucing berwarna hitam, dan kini tampaklah sosok Black Cat yang sesungguhnya. Mungkin 17 tahun yang lalu, orang-orang menyangka bahwa Black Cat sudah dihukum mati di Singapura. Tapi siapa sangka bahwa itu hanyalah acun, dan kini setelah 17 tahun berlalu, ternyata Black Cat muncul lagi dan akan membantai musuh-musuhnya seperti 20 tahun silam. Hahaha, induk kucing, aku anak kucing, kata Joe berjingkrak-jingkrak sambil bertepuk tangan melihat Tigor dan dirinya sama-sama mengenakan topeng dan masker kucing. Persiapkan dirimu, Ketua, kata Tigor yang tiba-tiba nada suaranya berubah menjadi dingin. Pak sopir, saatnya tiba. Ambil jalan melawan arus ke kanan, lalu setelah 20 meter, injak pedal rem kuat-kuat, kata Tigor. Setelah itu, ciduat! Terdengar suara ban mobil berjinit membagikan telinga disusul dengan suara benda keras beradu, membuat Joe William tersangkut di antara dua kursi karena terlalu mendadak menekan pedal rem dalam-dalam. Tanpa diduga, mobil yang membuntuti mereka tidak mampu lagi menghindar, sehingga bagian belakang mobilnya ditumpangi oleh Tigor dan Joe ditabrak dari belakang. Hahaha, sialan, aku kira mereka tidak nekat menabrak kita, kata Joe.
Masih sempat dia tertawa walaupun keadaannya terjepit di celah antara kursi sopir dan kursi Ameng. Begitu tabrakan itu terjadi, mobil yang dikendarai oleh Andra, Ucok, Acong, dan Sugeng, juga mobil yang dikendarai oleh Timbul, Monang, Jaba, dan Tolas juga berhenti, lalu merengsek ke pinggir. Baru saja mereka keluar dari mobil, kini 5 mobil yang telah berhenti duluan bergabung dengan 5 mobil lagi yang baru saja tiba. Puluhan orang yang langsung berlompatan keluar dari mobil dan langsung mengepung mobil yang ditumpangi oleh Tigor dan Joe. "Keluar secara baik-baik atau dengan cara paksa," kata salah satu seorang dari puluhan orang-orang yang dikirim dari Mekoton itu. "Hehe, Paman, mereka sudah mengepung kita," kata Joe. "Prak, buk." Tampak orang yang memberikan perintah tadi mencelat lalu jatuh terhentak ketika pintu mobil yang ditenggang oleh Joe William tepat mengenai lelaki itu. "Aku sudah keluar, ayo, kalian mau apa?" kata Joe sambil cengengesan. "Bunuh bocah itu," kata lelaki yang jatuh terduduk tadi sambil berusaha bangkit berdiri. Tapi, belum lagi suara perintah itu hilang, tiba-tiba sosok hitam melesat sambil menebaskan pedang lentur ke arah mereka yang mengepung, sehingga mereka terpaksa menghindar dan kesempatan itu dipergunakan oleh Joe untuk melancarkan serangan dengan bola-bola besinya. Slap. Beberapa jeritan langsung terdengar setiap kali Joe menjentikkan jari telunjuknya. Sementara itu, sosok hitam tadi terus mengamuk mengibas-ngibaskan pedang lentur yang ada di genggaman tangannya kepada para pengepung. Awalnya, Joe dan Tigor yang telah berubah menjadi Black Cat ini masih mampu membuat mereka kocar-kacir. Namun, ketika dari arah belakang muncul 5 unit kendaraan lagi, keadaan sudah berubah dan Joe dibantu oleh 8 orang lainnya mulai terdesak. "Kalian cari mati ya? Mau cari mati ya?" bentak Joe lalu mencabut senjata rencong yang terselip pada pinggangnya. Begitu rencong tersebut keluar dari warangkannya, tiba-tiba berhembus bau harum bunga cempaka yang membuat bulu kuduk berdiri. Tanpa babi bu lagi seperti diseret oleh kekuatan yang tak terlihat, Joe pun mengamuk melompat ke sana dan kemari, membantai siapa saja yang ada di hadapannya. Joe saat ini seperti seekor monyet yang melompat langsung ke atas pundak orang-orang itu, lalu menikam senjata di tangannya itu di ubun-ubun mereka. Ces! Pekik dan jeritan memenuhi kawasan perkebunan kelapa sawit tersebut, membuat suasana malam itu semakin mencekam. Dengan semerbak harum bunga cempaka dari bilah rencong itu terus saja menyengat hidung. Beberapa menit perkelahian yang tak seimbang itu berlangsung. Kini dari arah depan dan belakang bermunculan ratusan kendaraan roda 4 dan langsung memblokir jalan dari segala sisi. Dari dalam, berkeluaran orang-orang berbadan tegap berwarna kain hitam dengan gambar naga berwarna merah pada bagian dada sebelah kiri pakaian mereka tersebut. "Kita terjebak, Basten. Ayo lari!" jerit Sean, tapi terlambat. Kemanapun mereka lari, orang-orang berpakaian hitam itu sudah menunggu mereka dengan senjata di tangan masing-masing. "Salah besar jika kalian berpikir semudah itu untuk melarikan diri," kata Joe, lalu memburu lelaki yang bernama Basten tadi. Seperti terbang, Joe langsung mengirim tendangan yang langsung mengenai pinggul lelaki itu, sehingga dia jatuh tersungkur. "Hahaha, mau lari ya? Tidak semudah itu," kata Joe lalu menjambak rambut lelaki bernama Basten tadi, kemudian menyembelih leher lelaki itu dengan cara yang sangat perlahan sekali, membuat Basten terkencing di dalam celana ketika meregang nyawa. "Tangkap mereka semua, lalu bunuh. Kecuali lelaki yang satu ini," kata Joe sambil menunjuk ke arah Sean dengan rencong emasnya. "Kalian memburuku kan? Siapa namamu?" tanya Joe kepada lelaki itu. Ampuni aku. Sialan. "Aku tanya, siapa namamu?" tanya Joe setelah menyepak lelaki itu hingga jatuh miring di jalan aspal itu. Sean, nama saya Sean," kata lelaki itu tergagap. "Sean, aku beritahu kepadamu satu hal. Katakan kepada orang yang menyuruhmu bahwa aku akan memburu mereka satu persatu. Kau jangan meragukan perkataanku ini. Mau lihat seperti apa aku akan memperlakukan mereka? Kau lihat sendiri,"
kata Joe lalu melangkah mendekati anak buah Sean yang sudah tertangkap oleh anak buah Tiger. Seperti ini, Sean, bentak Joe. Lepaskan 3 orang, Paman, kata Joe. Mendengar ini, anak buah Tiger langsung melepaskan 3 orang dari puluhan orang yang ditangkap, lalu berkata, lawan aku, lalu matilah dengan cara terhormat. Tidak ada pilihan, mereka saling pandang kemudian langsung serentak menyerang. Hehehe. Mungkin inilah lawan yang dikatakan oleh kakek uyutku. Lawan seperti ini, bukan Charles, Milner, dan Jimbo, kata Joe di sela-sela dia menghindari cecaran serangan musuh. Halo pendengar sekalian,